Bisa dimulai. Selamat pagi Dokter Yan. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan semua. Pagi ini saya akan membacakan bacaan divisi saya. Ini berupa satu jurnal reading yang dengan tipe systematic review. Judulnya adalah Systematic Review of Management of Nicotic Aortic Aneurysm. Jadi ini jurnal diterbitkan oleh Europe Vascular and Revascular Surgery tahun 2019 dan ditulis oleh Dr. Sorelius dari Uppsala University, Swedia. Sebagai pendahuluan, Nicotic aortic aneurysm itu adalah suatu eh, adanya dilatasi daripada dinding arteri, dalam hal ini adalah aorta, yang disebabkan oleh infeksi, dan penyebabnya bisa dari infeksi bakterial, infeksi jamur, ataupun virus. Tapi kebanyakan penyebab infeksinya ini adalah berasal dari infeksi bakterial. Sedangkan terminologi dari mikotik itu sendiri dipublikasikan pertama kali oleh Dr. William Osler eh, pada pasien laki-laki dengan multiple aortic mycotic aneurysm yang mengalami valve vegetation. Patofisiologi dari mikotik aortic aneurysm itu sendiri yang harus kita ketahui adalah terjadinya injury pada aorta atau arteri atau aorta, kemudian adanya bacterial seeding atau masuknya kuman bakteri yang menyebabkan infeksi pada tunika intima, di mana hal tersebut menstimulasi daripada rilis faktor-faktor proinflamasi stokin yang di sini yang berperan aktif adalah metrik metaloproteinase, sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah dan menyebabkan degradasi daripada lapisan dalam dari pembuluh darah sehingga membentuk terjadinya satu aneurisma. Kemudian aktivitas daripada metaloproteinase ini yang tinggi ditemukan adanya hubungan dengan risiko ruptur daripada aneurisma itu sendiri. Kemudian ini skemanya di mana adanya infeksi pada eh, tunika intima daripada aorta, kemudian dia akan memicu satu proses inflamasi dan menyebabkan rilisnya mediator-mediator proinflamasi. Kemudian ini menyebabkan terjadinya satu aneurisma, formasi aneurisma. Biasanya tipe yang paling sering adalah tipe sakuler. Ini anatomi anatomi lokasi yang eh, paling sering didapatkan pada thoracic necrotic aneurysm. Ini di mana yang paling banyak ditemukan adalah di daerah descending aorta. Jadi pada ascending aorta paling jarang 0,7%. Kemudian pada arcus aorta itu 23,6 dan descending aorta 75%. Kemudian ini sekilas tentang algoritma ketika ada pasien dengan kecurigaan tinggi ke arah mikotik aortic aneurysm, maka dilakukan serangkaian tes, diagnostik tes, kemudian pasien biasanya datang dengan presentasi klinis demam, kemudian ada mungkin ada batuk darah dan ada keluhan nyeri biasanya. Kemudian dilakukan diagnostik tes berupa tes darah rutin dan imaging. Di sini untuk pemeriksaan darah yang dilakukan itu biasanya didapatkan adanya peningkatan marker infeksi dan didapatkan adanya kultur darah yang positif. Kemudian dari imaging bisa dilakukan CT scan dan MRI. Dapat juga dilakukan angiogram maupun PET scan. Untuk planning terapi daripada metastatic thoracic aneurysm itu terbagi menjadi dua, surgical dan medical. Surgical ini ada open repair dan endovascular, sedangkan medical terapi yang diberikan biasanya yang utama adalah antibiotik dan antihipertensi. Pada jurnal ini sebagai pendahuluan ini dikatakan bahwa insidensinya cukup jarang ya, 0,6 sampai 2% dari seluruh aortic aneurysm terutama di Eropa dan Amerika, sedangkan di Asia ini 11%. Jadi insidennya lebih banyak di benua Asia daripada Eropa dan Amerika. Kemudian myocardic aortic aneurysm ini
dapat berkembang tidak hanya di aorta, sebenarnya bisa juga utamanya terjadi di bawah segmen dari arteri renalis, itu sekitar 50%. Prognosisnya secara umum adalah jelek, tidak begitu baik. Kemudian tata laksananya berupa antibiotik yang adekuat, pembedahan ini open surgical repair atau endovascular aortic repair, dalam hal ini TEVAR ya. Kemudian TEVAR ini dikatakan dapat menekan daripada angka related infected related complication. Pertama, ada laporan juga bahwa ketika pos dilakukan EVAR pada kasus MAA ini terjadi infeksi pada stem graftnya. Kemudian konservatif terapi ini dikatakan bahwa hasilnya tidak bagus, jadi harus dikombinasi dengan surgical therapy. Untuk metodenya itu sendiri, ini adalah suatu systematic review, jadi dia mengumpulkan beberapa data penelitian sebelumnya yang terkait necrotic aneurysm dan infected aortic aneurysm. Kemudian data itu diekstrak dan disortir dengan clue diagnostik dan definisinya necrotic aortic aneurysm. Kemudian ini berdasarkan daripada clinical presentation, kemudian hasil laboratorium yang menunjang ke arah necrotic aortic aneurysm dan temuan daripada diagnostik CT scan angiografi. Ini datanya diambil dengan menggunakan satu penulis yang berkolaborasi dengan universitas. Kemudian dilakukan ekstraksi data dan ini dari identifikasinya didapatkan sampel berjumlah 4.600, kemudian disortir sampai mendapatkan angka di jumlah 28 studi yang sesuai dengan kriteria penulis, di mana studi ini termasuk dari outcome daripada pembedahan yang sudah dilakukan, kemudian ada faktor risiko, analisis faktor risiko, dan terkait pemberian antibiotik dan pembedahan yang dilakukan. Kemudian ini hasil daripada systematic review-nya, ini data yang diambil ini dengan skala Newcastle Ottawa Scale Score ini dikatakan bahwa jika nilainya di bawah 4 itu artinya angka biasnya tinggi, sedangkan 4 sampai 6 itu angka biasnya rendah. Ini adalah tabel karakteristik pasien yang dilakukan review, di mana yang berpengaruh adalah usia, kemudian jenis kelamin, histori dari cardiovascular disease, dan ini lokasi yang tersering yang didapatkan berupa ascending aorta, arcus, descending, suprarenal. Kemudian ini surgical approach yang dilakukan bisa berupa open surgical repair, extra anatomical repair, endovascular repair maupun hybrid repair, atau pasien yang hanya dilakukan pemberian antibiotik saja. Dan di sini ditemukan bahwa kultur positif yang paling banyak didapatkan adalah spesies dari Salmonella spesies. Jadi Salmonella spesies ini dikatakan menjadi penyebab terbanyak dari necrotic aortic aneurysm di jurnal ini. Kemudian ini data dari laporan mortalitas setelah dilakukan repair daripada necrotic aortic aneurysm. Ini berdasarkan segmennya, di mana segmen arcus itu mortality rate 30 sampai 90 harinya itu 10 sampai 60 pada open surgical repair, sedangkan EVAR nilainya 25, di mana ini dikatakan, tapi ini sampelnya tidak homogen, tidak seragam. Jadi yang sampel yang untuk EVAR cuma 4, sedangkan sampel yang open surgical repair itu 15. Tapi ini dikatakan bahwa EVAR mempunyai mortality rate yang
tinggi dibanding open surgical repair pada 30 sampai 90 hari pertama. Kemudian pada 1 tahun, 1 tahun setelah dilakukan tindakan itu angka mortalitasnya lebih banyak pada open surgical repair. Kemudian ini yang di lokasi segmen di descending ini dikatakan angka kematian atau mortality rate-nya lebih tinggi pada kelompok open surgical repair daripada kelompok endovascular aortic repair. Kemudian ini juga di segmen infrarenal ini dikatakan bahwa open surgical repair memiliki mortality rate yang lebih tinggi daripada pasien yang dilakukan EVA. Untuk diskusinya sendiri, temuan penting pada mikotik aortic aneurisme pada studi ini dikatakan bahwa heterogenitas dari pasien, tata laksana, dan jadi penelitian ini sebenarnya tidak bisa dilanjutkan atau dilakukan meta-analisis karena ini hanya systematic review. Jadi tidak bisa dilakukan uji statistik. Jadi dia ini hanya memaparkan data saja sebenarnya. Jadi tidak bisa menyimpulkan bahwa satu tindakan misalnya seperti EVAR lebih baik daripada open surgical repair. Di sini dikatakan juga evidence quality-nya tidak mensupport untuk uji statistik. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa pemberian antibiotik postoperatif 6 bulan lebih dari 6 bulan itu dihubungkan dengan outcome yang lebih baik. Jadi pemberian antibiotik pasca tindakan pada kasus ini dengan durasi lebih dari 6 bulan itu dikatakan lebih baik untuk outcome-nya. Kemudian minimal invasive surgical atau approach untuk tindakan EVAR dikatakan bisa menjadi salah satu opsi yang baik dipilih pada kasus-kasus pasien dengan usia tua dan pasien yang memiliki komorbid banyak. Kemudian untuk kesimpulannya untuk pemberian antibiotik ini dikatakan 6-12 bulan itu memberikan manfaat yang cukup baik di samping dilakukan surgical approach pada pasien-pasien dengan MAA. Kemudian AHA sendiri merekomendasikan setelah dilakukan tindakan operasi diberikan antibiotik dengan durasi 6 minggu sampai 6 bulan itu dengan level evidence kelas 2B itu dikatakan cukup bagus hasilnya, sedangkan SPS ini merekomendasikan 6-12 bulan pemberian antibiotik dengan rekomendasi kelas 2A. Ini dari hasil diskusinya juga dikatakan bahwa treatment termasuk ke depannya diharapkan adanya temuan-temuan terkait dengan stent graft yang mempunyai lapisan antimikroba atau lapisan obat yang di mana dia mencegah terjadinya reinfeksi pada kasus-kasus yang dilakukan pemasangan stent graft atau EVAR. Dan pemberian antibiotik dengan golongan yang lebih tinggi, lebih baru itu dikatakan juga mempunyai manfaat. Sebagai kesimpulan bahwa ini standarisasi untuk pelaporan ini masih membutuhkan studi perbandingan yang lebih baik. Kemudian EVAR ini dihubungkan dikatakan memiliki outcome yang lebih baik untuk post-op-nya dibandingkan dengan open surgical repair. Sehingga di sini dikatakan EVAR cukup bisa dijadikan pilihan untuk kasus-kasus MAA. Tetapi mikotik aneurism terapi, pemilihan terapi pada mikotik aortic aneurism ini harus disesuaikan case by case. Jadi tidak ada aturan yang baku untuk menentukan terapi ini. Jadi sesuaikan case by case. Kemudian kedepannya pemberian antibiotik ini direkomendasikan untuk menurunkan IRCS. IRCS ini adalah infected related complication. Sekian, terima kasih, Dok.
mungkin ada pertanyaan dan masukan. Ya, oke. Ya, terima kasih Hanafi. Jadi topiknya ini baik ya. Melanjutkan yang kemarin yang dibaca si Thomas. Ya, hari ini membahas lagi tapi tentang mikotik ya. Jadi aneurisma yang berhubungan dengan proses infeksi ya, bukan yang berhubungan dengan degeneratif. Oke, kita buka pertanyaan. Jaga satu, jaga dua,